Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat berkepada hari ini. Percayalah bahwa hari ini ada kemuliaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar. Baik, mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Karya-Mu, kuasa-Mu Tuhan, jauh lebih hebat, Engkau yang luar biasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah begitu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangan. Kami puji Engkau ya Tuhan, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
bagi dia selamanya, bagi dia selamanya, bagi dia selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan.
Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya memuji Tuhan, amin. Kita pikir bersama-sama, Dia yang luar biasa. Bagai Bapa melindungi anaknya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Haleluya. Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Katakan bersama-sama, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertiku, tiada ku takut untuk selamat. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, kami percaya Tuhan takkan lagi menggetarkan hati. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Katakan dengan iman, bila ku bersamamu, di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamat. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertiku, tiada. Katakan lagi, bila ku bersamamu Tuhan, bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamat. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Terima kasih buat janji firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang melindungi kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, sebab Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Betapa hebat,
hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama dengan saya, berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga. Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. Tapi Allah, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Kami percaya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, sebab Dialah Allah yang memberkati kita dengan luar biasa. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun keadaan kami sulit, apapun yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Yesus beserta dengan kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kehebatan-Mu Tuhan jauh lebih besar dari apapun kami hadapi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh seizin-Mu Tuhan, seizin-Mu. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Allah yang hidup selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang ajaib. Terima kasih. Allah Kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala hal yang terindah yang Tuhan izinkan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan di basahnya ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan, jaman segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi tumpah bagi Engkau ya Tuhan, yang menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Baik teman Tuhan, sekarang dulu kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan bersama kita yang pertama buat Tuhan. Mari sama-sama kita akan ucapkan deklarasi persembahan kita. Deklarasi persembahan kita. Kita akan bersama-sama 2, 3, ya. Oleh karena Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita puji nama Tuhan Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
dari pembina rohani kita, hambanya Pendeta Nikonito Raharjo, dan saya percaya pasti jadi berkat. Haleluya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata,
"Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan. Meskipun samar-samar, suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya.
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur
untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini,
mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan dalam segala hal. Terima, terima, terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, ucapan syukur kita, persepuluhan kita. Kita siapkan dan kita akan antarkan ke depan. Dan sebelum kita memberikan, kita akan membacakan deklarasi persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita. Kita baca deklarasi persembahan kita. 1, 2, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10. Lubu-lubuku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita antarkan persembahan kita. Kita akan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang baik. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih buat Bapak Pembina Rohani kita, Bapak Niko, buat firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Bapak Pembina Rohani kita, Bapak Niko, semakin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa. Pengumuman kita Bapak Ibu, seluruh kegiatan kita sepekan berjalan seperti biasa. Dan kita adakan di rumah masing-masing. Hari Selasa kita FC dan hari Selasa kita ibadah keluarga, dan hari Kamis kita FC. Nanti di hari Selasa dan Kamis kita akan kirimkan link untuk kita boleh ibadah online, atau Bapak Ibu bisa menyelenggarakannya masing-masing di rumah, mungkin 1-2 keluarga yang berdekatan. Kiranya kita terus tekun untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah. Bapak Ibu, kita terus doakan agar bangsa kita ini segera melalui badai ini. Kita percaya pertolongan Tuhan pasti ada, dan kita dukung terus pemerintahan kita. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kita, presiden kita terus dukung dan doakan, dan kita percaya badai pasti berlalu di negara kita ini. Mungkin itu saja pengumuman kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Nanti di akhir pujian saya undang Ibu Gembala kita untuk menutup dengan doa. Kiranya Engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah
Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Berilah Tuhan Yesus Tuhan Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa GBI Bethlehem dengan kasih setia-Mu Tuhan. Berkati Bapa Yesus Tuhan iman kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Engkau memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesetiaan Bapa di surga. Roh takut akan Tuhan Bapa di surga Tuhan Yesus Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Dan biar Engkau berikan kepada kami Bapa di surga Tuhan roh yang nyala-nyala untuk melayani Engkau Bapa di surga dalam segala situasi, dalam segala keadaan Bapa di surga. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus Tuhan Engkau. Kami tetap setia melayani Engkau Bapa di surga, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati seluruh jemaat Bapa di surga dan setiap Tuhan doa-doa kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa Bapa yang baik. Mari Kau berkati seluruhnya kami jemaat-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Bapa di surga usaha, pekerjaan, perkuliahan Tuhan, sekolah dan juga seluruh Tuhan Yesus Tuhan ekonomi kami Tuhan. Berikan kepada kami hikmat-Mu Bapa di surga untuk kami bisa Tuhan Yesus Tuhan menjalankan usaha kami Tuhan. Oleh karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib, berkatilah kami Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat Bapa yang baik. Lindungi kami, bungkus kami, pagari kami dengan para malaikat-Mu yang berpasukan Bapa yang baik. Jauhkan kami dari segala penyakit Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Kau memberikan kepada kami Tuhan waktu-waktu Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa Bapa di surga untuk bersekutu dengan Engkau Bapa yang baik. Dan kami juga benar-benar Tuhan mencari Engkau Tuhan, agar kami Bapa di surga Tuhan dikuatkan, diberikan Tuhan kesembuhan, diberikan Bapa di surga Tuhan berkat-berkat rezeki yang murah Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa di surga. Kalau kami Tuhan sedang bersatu Bapa di surga Tuhan melawan Tuhan pandemi Tuhan Yesus Tuhan corona Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Engkau memberikan kepada kami Bapa di surga Tuhan Yesus pengertian Bapa di surga, kedewasaan Bapa yang baik. Biar kami mematuhi Bapa seluruh Tuhan Yesus Tuhan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan. Mari Kau Bapa di surga memberkati hamba-Mu nih Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, berikan hamba-Mu Tuhan kesehatan, berikan hamba-Mu hikmat Bapa di surga untuk kami bisa Tuhan menang Bapa di surga melawan Tuhan pandemi corona Tuhan. Engkau berkati para menteri Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Bapak Gubernur kami Sumatera Utara Tuhan. Berkati Bapak di surga Tuhan Yesus Tuhan. Seluruhnya penduduk Tuhan Yesus Tuhan Sumatera Utara. Mari Kau lindungi Bapak di surga. Berkati Bapak yang baik. Kalau ada Tuhan yang sudah Tuhan yang sakit Bapak di surga, sembuhkanlah Bapak yang baik dengan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wali kota kami Kota Medan Bapak di surga. Berikan hikmat Bapak yang baik. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Polri Bapak di surga, TNI Bapak yang baik yang sedang Tuhan berjuang Tuhan Yesus Tuhan. Para dokter Bapak di surga Tuhan, perawat Bapak di surga dan semua tenaga-tenaga medis Bapak yang baik. Biar Tuhan Kau lindungi Bapak di surga. Pagari dengan para malaikat berpasukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Bapak di surga Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan kemenangan. Engkau akan memberikan kepada kami ketenangan Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di kesempatan Bapak di surga kami berdoa Tuhan buat setiap permohonan doa Bapak di surga yang ada Tuhan Yesus Tuhan yang ditulis oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di surga apapun Tuhan Yesus Tuhan permohonan doa dari seluruh jemaat-Mu Bapak di surga. Berkatilah Tuhan, jawablah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebelum kami Bapak di surga Tuhan pulang Bapak, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Hari ini dengan iman, mari tadahkan kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus pasti memberkati iman
memberkati keluarga, memberkati seluruh pekerjaan dan usaha, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati kesehatanmu dan bangsa, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.